pagi teman-teman. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Hari ini kita bisa kembali memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Iya Abel, sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita memuji Tuhan. Happy ya ya ya. Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saat ini kami hendak bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan sangat baik kepada kita. Kasih-Nya tiada berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa banyak kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus setia beribadah dan melayani Tuhan. Betul ya, Fa. Kita mau menjadi pekerja-pekerja Kristus yang setia. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan pujian Bukan Sembarang Pekerja. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia
istimewa, menjadi pekerja Yesus yang mulia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kalian berjumpa kembali dengan Kak Luki di sini, dan kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau Tuhan izinkan kami untuk beribadah, kiranya Tuhan menolong kami, mampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan juga menolong kami, mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari jemaat yang mula-mula. Ya, ada apa sih yang terjadi di jemaat mula-mula kali ini? Kita akan sama-sama buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Ya, kita akan baca Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7, dan kalian akan membacanya melalui video yang akan ditayangkan berikut. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus,
seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Ya adik-adik, dalam video tadi kalian sudah menyaksikan, sudah mendengarkan tentang firman Tuhan. Apa judulnya? Iya, 7 diaken yang pertama. Nah adik-adik, coba adik-adik ingat, ketika kalian masih kecil, porsi makan kalian seberapa? Nah, ya, mestinya sedikit ya. Nah, terus ketika semakin besar, usia kalian bertambah, terus porsi makannya? Iya, tambah banyak juga, gitu kan? Terus semakin kalian besar, semakin banyak juga porsi makannya. Nah, adik-adik, itulah pertumbuhan. Semakin tumbuh besar, kebutuhan makan manusia pasti bertambah. Nah, bagaimana dengan jemaat? Jemaat itu apa sih? Nah, orang-orang yang ada di gereja itu loh. Nah, itu termasuk jemaat. Bagaimana dengan jemaat yang semakin bertumbuh? Pastinya kebutuhan juga semakin banyak, ya kan? Dari jemaat A, mungkin membutuhkan perhatian khusus karena sakit atau karena kekurangan, sehingga perlu pertolongan orang lain untuk membantu mereka. Nah, semakin besar jemaat, maka kebutuhan akan keterlibatan pelayanan pun juga bertambah. Begitulah yang dialami oleh jemaat di kisah para rasul tersebut. Kalian tadi sudah menyaksikan bahwa jemaat itu semakin bertambah besar, semakin bertambah banyak. Nah, ada banyak ibu janda ya. Jadi ibu-ibu yang sudah tidak ada suaminya, mereka yang harusnya diperhatikan, mereka tidak mendapatkan perhatian. Nah, akhirnya bagaimana caranya agar para janda tersebut mendapatkan perhatian? Para rasul memilih diaken. Siapa saja sih diaken yang terpilih? Nah, sebelum menentukan diaken yang akan dipilih, tentunya ditentukan dulu syaratnya apa untuk menjadi diaken. Untuk menjadi diaken, syaratnya harus baik, orang yang baik, yang bertanggung jawab. Kemudian mereka juga dipenuhi oleh roh. Roh siapa? Pastinya roh Tuhan. Kemudian orang-orang tersebut juga mempunyai hikmat dari Tuhan. Nah, orang-orang tersebut kemudian dipilih. Akhirnya terpilih 7 orang diaken. Siapa saja mereka? Mereka adalah Stefanus, Filipus, Prokonius, Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka saling membantu dan melakukan tanggung jawab pelayanan mereka. Mereka saling mengasihi kepada orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, untuk membantu orang lain itu tidak berarti harus menunggu dewasa atau menunggu tua atau menunggu, nanti kalau sudah besar aku mau membantu.
Adik-adik mulai dari yang kecil bisa juga membantu orang lain. Bagaimana caranya? Adik-adik bisa mendengarkan. Mendengarkan siapa? Mendengarkan teman kalian yang bercerita. Kemudian adik-adik juga bisa berdoa, mendoakan gereja kalian. Tidak harus menunggu, oh nanti kalau sudah besar, sudah pintar berdoa. Tidak, adik-adik juga bisa mulai dari usia yang kecil. Nah, seperti di GKI Kediri juga seperti itu. Oh, sekarang ada beberapa kelas yang tidak ada pemusiknya. Ada guru sekolah minggu, tetapi ada juga yang tidak bisa bermain musik. Nah, kalau adik-adik bisa bermain musik, adik-adik bisa ikut dalam pelayanan. Oh, mau melayani di hari Minggu menjadi pemusik, itu juga boleh. Nah, jadi apapun yang kita bisa lakukan untuk menolong orang lain, biarlah kita juga menolong orang lain, seperti di dalam ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Kak Luki akan bacakan untuk adik-adik semua dari Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Adik-adik, biarlah kita meskipun masih kecil, tapi kita bersedia untuk melayani Tuhan melalui setiap talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan penuh rendah hati, dengan tulus dan sukacita, marilah kita membantu setiap orang yang membutuhkan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan telah menolong kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami menolong setiap orang yang membutuhkan untuk kami bantu. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, memperlengkapi kami untuk menolong sesama kami. Kami menyerahkan setiap kami, biarlah boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya, kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian beri syukur. Syukur bila syukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur bila syukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur bila syukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Hari ini kami telah memberikan sedikit rezeki kami untuk persembahan. Semoga persembahan ini dapat berguna dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar melayani Tuhan.
Walaupun kita masih kecil, biarlah Tuhan pakai setiap talenta yang kita punya untuk melayani Tuhan. Iya Abel, sebagai lagu penutup, mari kita memuji Tuhan, melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memimpin ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya ibadah dan pujian kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah hari ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.